Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sato biasa dipanggil dengan Gajah Pesing dan kali ini saya akan coba berbagi informasi dan tutorial ya bagaimana cara mudahnya menggunakan Open Home Clock yang lagi viral di saat ini ya. Kita buka browser Anda, browsernya dibuka aja. Ini kita gedein ya, kita gedein dan kita langsung searching open ham clock. Ntar, oke, di sini sudah ada. Kita klik aja yang bagian atas ya. Nah, bagian atas ini. Nah, di sini dia selalu akan mengerahkan sebuah overlay di mana kita harus memasukkan call sign dan sesuai dengan ya call sign kalian ya. Kalau di sini saya kan menggunakan call sign saya Yankee Charlie Zero Sierra Juliet Alpha. Untuk size-nya saya biarkan sesuai yang ada. Grid square posisi QTH atau rumah itu di grid OI 33 kilo Sierra. Nah, di sini. Untuk game silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan. Saya lebih suka menggunakan tema yang dark. Sedangkan untuk layout saya pakai yang modern aja lah biar kelihatan keren gitu kan. Nah, ini nih di time zone. Secara default Open Hand Clock ini pakainya UTC. Jadi karena sudah defaultnya UTC, kita menyesuaikan aja gitu. Kalau saya tinggal di Jakarta ya, Jakarta tentu saja saya pakai yang Indonesia Jakarta ini. Nah, untuk DX clusternya, saya lebih cenderung pakai yang sudah direkomendasikan DX Spider Proxy. Nggak tahu lagi kalau mereka udah kerjasama atau gimana. Dan standar bahasa ternyata bahasa Indonesia tidak ada di sini. Ya udah, karena ya walaupun bahasa Inggris kurang begitu bagus, setidaknya saya mengerti sedikit-sedikit ya. Jadi saya pakai bahasa Inggris. Nah, ini langsung saya setting. Jadi tampil seperti ini nih. Tampilnya seperti ini. Nah, ini tadi lokal lokal jamnya kan ini nanti Indonesia tadi kan ya. Makanya karena standarnya itu UTC, maka kita sesuaikan aja di sininya. Dan ini call sign saya yang Kicali Zero, Sierra Juliet Alpha. Kita fullin aja biar bagus. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian sisi ini adalah keterangan dari informasi yang ada call sign yang tertera di sini ya. Misalkan ini Yingki Sali Zero Zero Juliet Alpha, dia bertindak sebagai DE alias Your Location. Dia posisi gridnya Oscar India 33 Kilo Sierra. Dan ini adalah map yang ya otomatisnya seperti itulah ya. Jadi untuk posisi jam saya pakai yang 24 agar tidak bingung nanti kalau misalkan AM PM gitu kadang-kadang saya masih salah gitu kan. Nah, karena standar satuan yang diajarkan sejak zaman masih SD sekolah waktu zaman dulu, saya diajarkan untuk selalu menggunakan derajat Celcius. Maka yang saya gunakan adalah Celcius. Jadi saya tukar aja di sini. Nah, ini untuk yang bagian kotak ini, di sini kan DX target. Nah, kalau DX target ini antena saya itu sudah fix di arah 300 sampai 310 derajat. Jadi arahnya jelas-jelas tentunya di arah Eropa gitu kan. Nah, jadi untuk DX targetnya saya arahkan ke Eropa aja. Ya mau gimana lagi, nggak bisa diputer. Kalaupun misalkan kepingin muter ya harus beli rotator. Cuman saya nggak punya rotatornya. Nah, ini saya arahkan selalu di Prancis karena ya jujur aja ya, saya dapat hibah radio dari teman-teman yang ada di Prancis, gitu. Dan untuk di bagian solar ini, kalian sesuaikan aja ya. Kalian pengennya seperti apa? Ntar aku kecilin dulu nih, biar kelihatan semua. Oke, untuk solar ini terserah mau pilih yang Corona, Chromosphere,
atau quiet corona, flaring, atau visible. Nah, ini yang bintik-bintik tadi ya. Cuman karena saya terbiasa menggunakan corona, jadinya saya pakai corona nih. Ya, walaupun kadang-kadang nggak ngerti, cuman ya udah ketahuan eh, pakainya di corona, ya saya pakai corona terus. Sedangkan untuk yang di bagian kota Victor Oscar Alpha Charlie Alpha Papa ini adalah move. Di move ini frekuensi nih, frekuensi yang masih yang bisa dipantulkan ionosfer, yang saya pelajari di itu ya di HAM solar ya, jam solar. Jadi maksimumnya untuk jam sekarang ini dia cuma sampai di 23,1 MHz. Jadi makanya kalau untuk main di 10 meter untuk di tempat tinggal saya agak kesusahan untuk menyeberang ke Eropa gitu kan. Itu nyampe ke Eropa itu kesusahan karena yang disarankan 23,1 di sini, 23,1 MHz. Makanya jadi yang bagusnya ya 21 untuk amatir ya. Sesuai amatir yang saya gunakan sekarang ini yang Charlie, makanya di 15. Nah, karena dan ini adalah bantuannya yang sudah diberikan sama Whitecap. Yang garis merah ini sebenarnya sih kalau misalkan kepengen nabrak nabrak aja pakai power gede nggak masalah. Cuman kan saya standarnya dari radio cuma 100 watt, makanya ya saya pakai yang disarankan mereka gitu kan. Misalkan nih jam 13 nih, berarti jam 13 atau jam 6 UTC ya. Sekarang ini kan pakai aturannya UTC ya. Jam 6 UTC ini yang hijau yang di mana nih? Eh, yang hijau ternyata di 80 meter. Nah, ini kalau misalkan antena Anda bagus, 80 meter bisa sampai di kecuali memang lagi sepi ya, bukan karena tidak ada pantulan dari ionosfer, bukan karena pemainnya memang kurang gitu kan untuk 80 meter. Sedangkan dan di sini yang disarankan sebagai yang Charlie itu adalah 15 meter nih, hijau semua nih sampai nanti malam nih. Sampai nanti malam jam 23 UTC ini malam, apalagi nanti mendekati jam 12 malam UTC ya, itu hijaunya hijau banget ini, sangat-sangat disarankan. Dan untuk pemain pengguna call sign Niki Bravo cocok nih untuk main di 17 ataupun main di 12. Nah, saya yang lebih cenderung bermain di high band, maka saya eh, yang sering saya gunakan adalah 10 meter, 11 meter, dan 15 meter. Nah, itu yang 11 meter ini memang orang-orang bilang ini frekuensi free band atau frekuensi banci. Jadi sebenarnya orang amatir tidak boleh, cuman karena ya mau gimana lagi, saya dapatnya radio dari teman-teman pemain free band, gitu kan. Nah, saya interaksinya dengan komunitas yang ada di 11 meter, gitu. Nah, untuk yang 10 meter, di jam saat ini masih cakep nih, masih cakep untuk melakukan diet. Ya kalau misalkan paling dekat ya tetangga-tetangga kita ya di sini ya, Asia gitu kan. Kalau misalkan kepengen coba, ini lagi rame nih Eropa, lagi rame nih untuk saat saat ini ya, tanggal ini ya, tanggal 6 Februari ya, hari Jumat ini. Nah ini juga hijau nih sampai nanti jam 2 nih. Sedangkan untuk di sekarang jam setengah satu ya. Hampir mendekati jam 2. Nanti jam 2 juga masih oke nih, jam 2 nih, jam 2. Mendekati jam 3 udah kuning nih, udah kuning. Jadinya ya ya enggak 100% dipantulkan sama ionosfer itu. Pancaran kita gitu kan. Apalagi ini merah banget nih sampai nanti jam 18 UTC. Wah, itu saya nggak main nih. Nah, kayaknya saya akan bermain di frekuensi 15 karena 15 ini dia sampai malam nih, sampai malam. Dan kalaupun misalkan kepengen main ya ini nanti jam 22 UTC. Jam 22 UTC ini cakep nih. Sampai hampir jam 12 ya. Pagi ya, kalau di tempat kita itu pagi sekitar sekitar jam 5 sampai jam 7 pagi. Bagus ini untuk dia. Nah, seperti itu guys. Nah, kita coba klik ke di sini yang main 15 ini banyak loh kan, 13% nih kan. Dan ini sudah ada SF, ini juga ada ya SF ya.
SFV ini jumlah bintik. Jumlah bintiknya ini banyak banget dan ini cocok. Secara standar saya pakai pokoknya selama dia di atas 150, angkanya 100, 150, dia pasti masih bisa untuk memantulkan gitu kan. Tergantung yang di sana, mereka ada yang main nggak di frekuensi itu. Dan untuk K indeksnya ini, K indeks, kilo indeks ini, kalau bisa jangan sampai lebih dari dua. Ini namanya gelombang magnetik, gitu kan, gelombang magnetik. Nah, dari sini kita ketahuan nih, pemain 15 meter ini banyak banget, 13%. 12 meternya 11%, sedangkan di 11 meter baru 8%. 17 dan 10% 4%. Dan untuk pemain high band belum ada. Kok high band? Sorry, mohon maaf. Pemain di low band ini belum ada, begitu guys. Nah, karena belum ada ini kebanyakan yang dari Indonesia itu tidur siang. Ya, kalau misalkan yang lagi kerja ya mungkin masih berada di kantor lagi kerja gitu. Jadi ceritanya begitu. Kita cek, nah ini kan akhirnya ketahuan nih. 160 pur atau jangan dah, jangan maksain. 80 so-so lah ya, fair gitu ya, masih bisa dipantulkan dari pantulannya seberapa bagus gitu kan. Nah, ini untuk frekuensi-frekuensi 60, 40, 30 sampai 2 meter bagus menurut VO cap, VOA cap begitu kan. Nah, ini akhirnya tapi saya lebih suka tampilan seperti ini karena bisa menunjukkan jamnya di sini. Nah, jam UTC ya, sekali lagi ini jam UTC. Dan ini nih, akhirnya kalau hijau ini berarti sampai 11.000 kilometer. 11.000 kilometer. Nah, kalau misalkan merah ini nggak tahu nih. Aduh, malah itu. Ya udahlah, pokoknya paling jauh bisa sampai 11.500 kilometer lebih. Gitu kan. Nah, di sini di DX Cluster kebanyakan untuk jam-jam sekarang ini pemain FP8 gitu kan ya. Nah, untuk settingannya gini guys, klik yang di bagian filter ini ya, biar bisa tampil. Kadang-kadang ada teman-teman yang kok pada waktu pertama kok tidak tampil. Nah, ini kita tampilkan karena ya mau gimana lagi, ini kan membantu kita untuk apa ya, monitor pasien apa yang lagi rame begitu kan, lagi transmit saat ini. Kita mainkan aja di sini. Dan saya tidak pernah pilih-pilih dalam hal ini. eh, Zone dan mode saya pakai semua. Yang penting secara defaultnya saya pakai semua dan untuk spotnya saya pakai yang 5 menit lebih cepat lebih aktual. Jadi kalau misalkan 30 takutnya nanti 30 pas rame wah banyak sekali kita nggak kelihatan yang paling atas. Nah kalau 5 menit ini walaupun banyak pun masih bisa kita lihat lah dengan mata telanjang gitu kan ya. Ini telanjang. Oke, untuk PSK report ini ya saya bukan kurang sih karena saya memang tidak install itu ya, tidak install software yang digital ini ya, WSTJX ataupun JTDX. Nah, ini akhirnya saya diamkan saja biarin. Nah, di sini di bagian di Expedition ini ada informasi 15 station di Expedition ini sedang lagi transmit sebenarnya, lagi transit ya namanya juga di Expedition ya. Mereka ya kadang-kadang sembunyi situ-situnya jam berapa tergantung mereka gitu kan ya. Dan untuk kota activator, nah ini juga tampil juga di sini. Bahkan jadwal kontes pun sudah ditampilkan di sini. Dan ya kita kalau misalkan biasanya kan buka website dari kontes kalender Whiskey Alpha 7 Bravo November Mike ini kan ya. Nah sekarang kita nggak perlu lagi nih, kita sudah ada di sini nih, di sini. Nah di nya ini sudah ketahuan warna warna apa yang tampil. Misalkan warna hijau, ya warna hijau ini berarti main di frekuensi band berapa. Kalau kuning ini berarti main di 40 meter gitu kan. Kalau biru ini berarti di 12 meter. Kalau ungu 10 meter kayaknya masih belum ada di sini. Ini nih 4 X-ray 4 X-ray shake hotel uniform ini yang tadi. Kayak 10 meter. Saat ini direkam. Banyak kan main di low band.
untuk item 20 meter juga masih paling banyak di sini. Nah, gitu. Ya kalau misalkan kalian kurang kurang apa ya, kurang 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 mendapatkan informasi lebih jelas, tinggal ditambahkan. Ini apa nih warnanya? Warna merah merah muda ini apa? Oh, namanya nama cer nih berarti ya. Coba aja kita ikutan aja. Berarti kita arahkan antena kita ke sini nih. Mana nih Cina ya? Nah, di sini nih. Nah, Korea ya, dekat Korea pokoknya. Maksudnya masih masuk di Cina nih. Bravo kok. Bravo Alpha dan Bravo Golf. Aku India. Oke. Kita kecilkan lagi biar kelihatan semua bentanya dari Australia sampai ke Amerika. Jadi begini guys. Nah, cakep nih. Nah, di sini nih patokan saya untuk melakukan ya monitoring ya, monitoring dan kalau misalkan saya kepingin kepingin naik ataupun kepingin mancar, nah itu baru kita coba cek. Oh, yang lagi rame band apa nih? Nah, di sini ketahuan semua. Demikian cara saya membaca open hand clock secara sederhananya. Jadi kalau misalkan kalian kepingin yang lebih expert lagi, bisa kalian pelajari sendiri. Tapi tentu saja ini juga namanya ramalan ya, ramalan dan juga ada aktivitas yang terjadi secara langsung. Bukan berarti ini sama dengan yang kalian gunakan saat ini. Mungkin ketutupan tembok atau apa jadinya kok nggak bisa denger ya punya aku nah atau apa ionosfernya kurang begitu bagus di tempat kalian kan juga nggak tahu ya. Atau ini saran yang ya mungkin bermanfaat buat Anda ya. Yang penting nyalain aja radio, nyalain. Kalau misalkan sudah ada yang kedengeran sayup-sayup, coba tembak. Kalau misalkan mereka mereka membales ya alhamdulillah berarti kan bisa terkoneksi, bisa melakukan komunikasi. Dan kalau misalkan enggak ya mohon maaf. Nah, ini nih guys, ini satu lagi ini faktor yang sangat saya suka ini. Ini faktor Greyland guys. Faktor Greyland ini paling saya sukai karena saya eh, berkeyakinan, menurut saya pandangan saya sendiri ya, ini adalah transisi antara siang dan malam gitu kan. Nah, kalau misalkan kita di sini tuh udah siang ya, kita masih masih terang gitu kan ya. Nah, di sini nih mau menuju gelap. Nah, mau menuju ya mau menuju malam ya. Di transisi ini kebanyakan propagasi mereka itu buka banget. Nah, jadi pas waktu garisnya ini ada di negara mana, yaitu saya coba. Karena berhubung antena saya mengarahnya ke sini terus, ya udah pas ini adalah saat-saat tepat yang untuk melakukan date dengan mereka. Gitu kan. Ya kita coba aja, siapa tahu bisa gitu kan. Tapi kalau saya selalu ya alhamdulillah bisa gitu. Demikian guys, jadi kalau misalkan rekan-rekan yang kepengen coba eh, apa ya membaca ramalan dari Open Hand Club ini, eh, itu adalah trik yang biasa saya gunakan. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, saya Yungki Candi Sirajulata Alfa, atau biasa dipanggil Fayas, atau biasa dipanggil dengan Gajah Pesing. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.